Itu kadang-kadang kate ngaji ku lho isin. Apa maneh kancane arek SD. Malu kita ini. Lho padahal itu kebaikan. Sebenarnya nggak ada bedanya arek cilik SD apa wong tuwek ngaji nggak ada bedanya. Cuma ada rasa malu ketika ya wis tuwek gorong iso. Nah nek gak iso terus isin. Lho kapan dadine we? Masyaallah. Bisa baca Quran. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alfiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal Karim Mas Ishak yang sangat kami hormati, dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Mu'ti Asy-Syamlawi. Itu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Jibril terkait kepribadian dua orang sahabatnya itu, yakni sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Kita tahu bahwa di Masjid Nabawi di sana ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah kubah hijau itu, di Raudhah. Tetapi bukan hanya Rasulullah yang dimakamkan di situ, tapi beliau ditemani oleh dua sahabat yang sangat luar biasa, yakni sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah, bendino itu di ziarah ya ribuan orang Muslim dari seluruh penjuru dunia yang ingin ke Raudhah itu. Terus gak pernah sepi. Masya Allah. Oh, dia ngalang-ngali ampel lagi. Jadi kuburan ini jejer bareng Rasulullah. Ya Allah. Dan setiap sesuatu itu gak ono sing jenenge napa bahasane. Ya enggak ada maksud itu loh. Enggak ada yang kebetulan. Semua itu sudah direncanakan sama Allah. Masya Allah. Bahkan dua orang sahabat itu dimakamkan di Raudhah itu ya semua ya atas rencana Allah. Artinya orang yang bisa dimakamkan dibagi saja luar biasa. Luar biasa. Apalagi kemudian makamnya itu jejer sama Rasulullah. Allah. Jadi Rasulullah itu di atas, kemudian di belakangnya sahabat Abu Bakar agak turun, di belakangnya lagi sahabat Umar agak turun begitu. Nah, orang yang dimakamkan di situ berarti punya keistimewaan yang luar biasa. Makanya satu riwayat dari Syekh Abdul Mu'ti Asy-Syamlawi itu mengatakan bahwa Rasulullah ini pernah bertanya kepada Jibril terkait dengan kepribadian dua orang sahabatnya yang mulia itu. Yang pertama ditanyakan oleh Rasulullah kepada Jibril adalah terkait dengan kepribadian Umar bin Khattab. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, sifli an hasanati Umar." Wahai Jibril, ceritakan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar. Lalu malaikat Jibril menjawab, "Laukanal biharu midadan wasyajaru aklaman lama hasartuha." Masya Allah. Ya Rasul, seandainya
lautan yang ada di dunia ini jadi mangsi. Apa mangsi? Tinta. Tinta. Nggih. Dan pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi penanya. Lama khasor Tuhan. Saya ini tidak akan mampu menuliskan kebaikan-kebaikan Umar sampai tinta dan pena itu habis. Masya Allah. Jadi tinta pena habis, kebaikannya belum selesai ditulis, kan begitu. Nah, nek kula jenengan nulis kebaikane dhewe ya gak sampai setengah jam. Siji, sholat 5 waktu. Nggih. Sering molor. Nggih. Baca Quran setahun pisan pendak Ramadan. Nggih. Masya Allah. Sedekah kadang-kadang nek wayah atine sumpek. Sampai setengah jam tek bulan. Kebaikan kula panjenengan. Nggih. Tapi kebaikan sahabat Umar bin Khattab, Masya Allah. Jadi diibaratkan seandainya lautan itu menjadi tinta. Dan pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi penanya. Nggak akan mampu menulis kebaikan Umar. Masya Allah. Kok bisa begitu? Banyak logika sejarah yang menceritakan. Di antaranya Islam ini bisa besar dan bisa bertahan sampai sekarang ini ngapunten, termasuk atas jasanya sahabat Umar bin Khattab. Zaman sakmonten niku Kanjeng Nabi dakwah itu sirron, sembunyi-sembunyi. Mboten wani Menampak. nang ngarepe wong akeh terus ceramah ngoten mboten. Tapi sembunyi-sembunyi. Pertimbangan Rasul ya realistis karena nggak imbang kekuatan Islam dengan orang kafir. Nggak imbang. Nah, tiap hari Rasulullah itu melihat sahabat Umar itu di pasar Uqad. Waktu dulu di Mekah itu ada pasar Uqad namanya. Dan seringkali sahabat Umar itu gelut di pasar Uqad. Membanjani preman. Sahabat Umar itu preman. Masya Allah, preman. Kate nek gelut itu menangan, nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Orangnya itu yo gede dhuwur, gagah begitu. Yo pantas. Tadi bendino iku gelut ae sama wong-wong itu. Lalu Rasulullah nyawang itu dalam hatinya terbersit, ya Allah. Kok wong ini mlebu Islam? Insya Allah ya tambah kuat Islam. Masya Allah. Lalu Rasulullah berdoa begini, Allahumma a'izzal islama fi Umar. Ya Allah, semoga engkau muliakan, engkau menangkan Islam ini dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Riwayat mengatakan Rasulullah doa itu hari Senin. Hari Kamisnya Umar sudah masuk Islam. Masya Allah. Ada yang mengatakan doanya hari Kamis, Senin masuk Islam. Masya Allah. Artinya ya tidak sampai 1 minggu sudah diijabah sama Allah. Nah, ketika sudah masuk Islam, pertama kali yang dikatakan oleh Umar kepada Rasulullah begini, ya Rasul, mengapa kita ini yang benar nggak berani terang-terang? Sedangkan mereka orang-orang kafir maksiatnya terang-terangan. Mengapa kita yang benar ini justru sembunyi-sembunyi? Sedangkan orang-orang kafir yang salah itu berani terang-terangan. Rasulullah ya tetap menjawabnya, iya karena kita ini tidak imbang. Umar ya diam saja. Habis selesai ngobrol sama Rasulullah ngadeg deh. Tokoh-tokoh kafir itu diparani kabeh. Diparani kabeh gawakno pedang. Sapa sing ganggu Rasulullah tak pateni saiki. Orang kafir segitu banyak, satu pun gak ada yang bereaksi. Karena sing wani. Masya Allah. Dengan hanya satu Umar. Masya Allah. Oh ya, mulai sejak itu Rasulullah berani dakwah terangan. Ya Allah. Itu loh. Ngene kadang-kadang Islam ini ngapunten di backup preman niku ya ono api.
Zaman Rasulullah itu gak patek butuh wong khusuk pancen. Iya. Butuhnya justru preman itu yang memang berani, yang memang tegas untuk menghadapi orang-orang kafir. Masya Allah. Akhirnya dakwah Rasulullah terang-terangan yang nggak ada yang ganggu. Nggih. Sebab wedi sama Preman nih. preman Umar ini. Ya Allah. Allah. Nggih. Dan itu logika yang benar. Logikanya Umar itu. Nggih. Masa kita yang benar sembunyi-sembunyi. Nggih. Tapi mereka yang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, itu justru terang-terangan. Nggih. Masya Allah. Preman tapi utuke benar. Nggih. Kita ini kadang sergap ibadah, utuke gak patek bener. Ya Allah. Dan logika Umar itu kemudian diteruskan oleh seorang ulama dan wali Allah, Syekh Abil Hasan As-Sadili. Beliau pernah mengatakan a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihim. Apa bahasanya? Umumkan ketaatanmu sebagaimana mereka pelaku maksiat juga melakukan kemaksiatan itu dengan terang-terang. Masya Allah. Itu Syekh Abil Hasan As-Sadili. Mendemukan. Mendemukan. Karena ngapunten, jangan sampai kebenaran dan kebaikan itu kalah kampanye dengan kemaksiatan. Lah gitu Mas saya. Lho ngapunten, sekarang ini orang maksiat wis gak sembunyi-sembunyi. Ya Allah. PSK iku dodolan, wani buka rego itu. Nggih. Piro, Mbak? Nggih. 400.000. Masya Allah. Iku ya rada ayu didik. Nggih. Sing wayu sampai 80 juta. Sing rada rembes tangi turu ya 150. Nggih. Itu kan terang-terangan. Iya, betul. Masya Allah. Oh, jadi kemaksiatan itu sudah terang-terangan. Orang mengkonsumsi narkoba terang-terangan. Nggih. Orang mabuk-mabukan, orang zina, ya sekarang biasa. Di tempat-tempat daerah terawas pacet itu, wah, uang pacaran sanggon. Masya Allah. Yo gato-gato Surabaya nggih nggone, cuma singitan ngono. Ya Allah. Jadi kemaksiatan itu sudah terang-terangan. Maka harusnya kampanye terhadap kebaikan itu juga harus terang-terangan. Kadang-kadang orang itu membawa identitas Islam justru malu. Gitu Mas. Nggih, laras. Kate salat jamaah nang masjid. Kopiane ku isin. Nggih. Nggih kopiane diselempitno. Nggih. Jadi kita ini malu. Wis tuwek gak iso maca Quran. Ya Allah. Itu kadang-kadang kate ngaji ku lho isin. Apa maneh kancane arek SD. Malu kita ini. Lho padahal itu kebaikan. Sebenarnya nggak ada bedanya arek cilik SD apa wong tuwek ngaji nggak ada bedanya. Cuma ada rasa malu ketika ya wis tuwek gorong iso. Nah nek gak iso terus izin. Lho kapan dadine Masya Allah. bisa baca Quran? Iya. Sedangkan orang-orang yang ahli maksiat sekarang sudah biasa. Masya Allah. Wong mateni wong iki wis terang-terang. Orang korupsi wis terang-terang. Jamaah. Masya Allah. Lho ngene ku iso guyu kayak baju oren itu. Iya. Jadi mereka sudah terang-terangan semua. Lah kita ini yang berbuat kebaikan, sik seneng sembunyi-sembunyi. Allah. Ya Allah. Makanya kemudian apa bahasanya? Ya menurut Imam Hasan As-Sadili, Aklinu itu tadi. nggih, aklinu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihi. Nggih, makanya nggih dulu apa bahasanya? Orang ibadah sembunyi. Ndak ketahui sama orang. Itu justru lebih bagus. Ya zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman salafus saleh. Tapi nek saiki kuwabe gak gelem metu nang masjid. Akhirnya syiar Islam enggak ada. Ya Allah. Enggak ada. Mana kadang dipersoalkan wong wedok iku luwih apik salat nang masjid. Nggih bener. Menghindari fitnah. Tapi kalau bisa hati-hati ya luwih apik nang masjid. Ya
kita bisa melihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu wedok ya biasa. Luwih akeh sing wedok ya sing lanang. Seandainya itu dilarang, mungkin orang-orang Arab Saudi lebih dulu ngelarang itu. Iya. Karena dasar hadis itu cukule nang Mekah di Arab Saudi. Makanya kita ini butuh syiar terhadap kebaikan, terhadap kebenaran, agar jangan sampai kalah terhadap kampanye-kampanye kemaksiatan dan perilaku dosa. Gak usah isi ngelakoni apik kok isi. Justru sing ngelakoni maksiat itu yang enggak izin. Nggih. Pede malah. Nah, itu jasanya Umar itu. Iya. Makanya setiap kebaikan yang kemudian diiklankan, yang diumumkan, dilakukan dengan terang-terangan, itu semua jasanya Umar. Masya Allah. Lu preman itu punya pemikiran seperti itu. Iya. Ya Allah, jangan sampai kalah kebaikan itu dengan kemaksiatan. Nah, itu. Makanya dikatakan kalau menulis kebaikan Umar itu nggak akan pernah habis. Sampai tinta dari lautan itu habis. Saking akeh. Masya Allah. Itu sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah. Dan sahabat Umar bin Khattab itu apa bahasanya? Beliau yang pertama kali menggaji pejabat negara saat itu. Zaman Rasul pejabat negara kan sing digaji. Kabeh suruh ikhlas. Nggih. Zaman sahabat Abu Bakar, nggih enggak ada yang digaji. Tapi sahabat Umar, tentara Islam itu digaji. Masya Allah. Pejabat negara digaji semuanya. Apa? Karena alasannya, kalau orang yang berbuat kebaikan tidak digaji, nggak punya ketahanan pangan, nggak bisa mandiri untuk makan, ya nanti akhirnya aras-arasan. Lo termasuk sekarang penyuluh agama marbot digaji, itu ya jasanya Umar. Harusnya penyuluh agama itu ya wasilah ila hadrati Umar. Barokahnya Umar. Barokah Umar punya pemikiran seperti itu, akhirnya penyuluh agama oleh gaji. Marbot masjid. Zamannya Abu Bakar mboten. Enggak digaji. Mengapa? Ya orang ikhlas ibadah gak perlu diparingi materi, tapi pikiran Umar beda. Orang harus diapresiasi karena kebaikannya agar semakin semangat. Masya Allah. Ya Allah. Oh, dan itu betul-betul diimplementasikan sama Romo Yai Imam Hambali. Beliau itu kalau memberikan apresiasi, walaupun santrinya sendiri sering dikasih uang. Bahkan ngapunten banyak orang-orang al-jihad itu yang diumrohkan, dihajikan oleh beliau. Ya Allah. Dan itu benar begitu. Dari pendapatnya sahabat Umar bin Khattab itu. Jadi semuanya digaji. Lah coba PSK saja bisa mandiri, gitu. Bisa berdikari. Kan ada yang gaji. Sinten sing gaji? Mucikari. Pria hidung belang kan ngoten. Lah seandainya gak oleh gaji, ya tutup tuh arek-arek iku. Leren gak dodolan ote-ote. Gak dodolan donat. Dodol bude akhirnya. Masya Allah. Angkane kula jenengan ngapunten ojo gampang nyalahno wong yang kemudian mendapatkan apresiasi berupa materi dari misalnya ngajar Al-Qur'an. Dari dakwanya. Ngoten. Karena jangan sampai memang mereka itu apa bahasanya? Kangelan golek duit, ninggalno dakwanya. Ninggalkan baca Qur'annya. Masya Allah. Tapi sekarang dibolak-balik pikirannya. Gitu. Gaji sekian juta. Gaji guru sak wulan pitu. 1.000. Itu kadang dibayarkan setengah tahun sekali. Ya Allah. Oh. Nggih. Harusnya dipikirkan. Makanya kalau tidak ada orang mukmin yang kemudian bisa menjadi donatur bagi pejuang-pejuang Islam. Loh, sapa katene sing merjuangno Islam ini? Nang ngene aja gampang lokno kiai, enak kiai mari ngaji di sangon.
Nggih. Mbok ya awakmu mung gawe ceramah engko disakoni. Masya Allah. Dan ini pikirannya Umar. Pikirannya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Dan Islam bisa kuat juga karena itu. Makanya ndak apa-apa wong ngajar Quran kemudian apa namanya? Ada sangunya. Nggih ada sangunya dan nggak salah. Kan harus begitu. Misalnya semuanya nang pabrik, tadi pengusaha, di petani. Lho sing ngerawat Islam itu sapa? Nggak bisa. Makanya semuanya punya apa? Peran masing-masing. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an kullu ya'malu ala syakilati. Semua orang itu harus bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nggih, sing sugih yo mbayari kiai ini, mbayari ustadi. Mbayari marbot masjid, mbayari imam. Dan itu memang benar begitu. Ya Allah. Lu misalnya masjid kan sing ngurusi kabeh nyambut gawe. Buyar. Iki ya, walaupun Islam ini yang jaga Allah. Iya. Tapi kan butuh orang-orang yang apa? Kerjanya untuk syiar. Gimana yes biasa saja begitu. Masya Dan Allah. itu jasa dari pikiran sehat dari sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya Allah. Jadi itu bahasa anak sekarang, pikirannya itu napa? Out of the box. Napa? Masih sakbasan. Di luar apa? Di luar pemikiran. Iya. Di luar pemikiran. Rasulullah nggak pernah gaji. Umar malah gaji. Rasulullah nggak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Umar menyuruh membukukan Al-Quran. Loh, coba, suatu yang pernah dilarang oleh Rasul bagi Umar itu diterjang. Karena melihat bahwa di depan itu ada kemaslahatan yang lebih besar. Masya Allah. Jadi seandainya ngapunten Al-Quran itu nggak dibukukan. Kula jenengan iki gak iso maca Quran. Mpun tak aku yakin 1000%. Karena utek kula jenengan wis kakean ote-ote, kakean brutu, kakean telok. Kalau zaman sahabat, Quran itu diturunkan ke Rasul, langsung dibacakan, langsung dihafal. Masya Allah. Kula jenengan iki lho, akrabe ya karo kuluhu. Maca Yasin iki mulai cilik sampai saiki yo gak apal-apal. Padahal wis maca lho nggih. Apalagi hanya didiktekan. Ya Allah, itu jasanya Umar itu. Jadi berani bahasanya apa nggih? Ya keluar dari sekat-sekat apa nggih yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah. Oh, sholat tarawih itu Rasul nggak pernah mengajarkan. Umar yang memulai. Umar ya berani. Gitu. Rasulullah kan qiyamul lail hanya 8 rakaat dan itu hanya berapa hari berlangsung. Akhirnya ketika Rasul wafat dan orang sholat qiyamul lail sendiri-sendiri, Umar punya pemikiran alangkah baiknya seandainya sholat yang sendiri-sendiri ini disatukan dalam satu jamaah. Akhirnya sholat tarawih itu 20 rakaat. Itu pemikiran Umar. Rasul nggak pernah mengajarkan. Sahabat Abu Bakar nggih mboten, tapi Umar berani. Dan dilakukan sampai sekarang. Arab Saudi itu tarawih ya 20 rakaat. Indonesia wong gak patek konsisten. Gegeran NU Muhammadiyah subuh kono tarawih ya 8 rakaat. Milih sing didik kan begitu. Buaya tok wong-wong. Masya Allah. Makanya kita ini nggak usah terjebak pada politik identitas. Ya sudahlah, kita Islam. Ayo sing rukun karo liyane. Oh masalah jenenge kok gegeran. Akhirnya karo-karuan. Akhirnya ya kan gak Muhammadiyah, akhirnya Muhammad NU kan begitu. Ya Allah. Itu Umar bin Khattab. Subhanallah. Oh, makanya kebaikannya seandainya ditulis gak akan pernah habis. Walaupun tinta yang berupa lautan itu sudah habis. Ya Allah. Itu Umar. Dan Umar itu ngapunten, tidurnya saja diwedeni karo setan. Tidurnya Umar. Satu saat Rasulullah pengen masuk ke Masjid Nabawi. Setan itu intip-intip nang pintu. Dijeblek sama Rasul. Hei, lapo? Lapo gak mlebu? Wedi. Kan gak boso mbaknya iblis. Wedi. Wedi sapa? Wong sing turu. Ya ana wong salat kok gak gudo.
Lah ya wedi wong sing turu. Sapa sing turu? Umar. Jabe iblis ya Umar. Nggih. Jadi turune Umar itu diwedeni iblis. Ya Masya kula jenengan melek malah diubur-ubur iblis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, nek melek justru akeh maksiat. Kegoda iblis. Ini mending turu ae. Lebih aman kalau Lebih aman. Ya gak diwedeni tapi kan aman dari maksiat. maksiat. Nggih. Ya Masya Allah. Allah. Jadi lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang sholat. Nggih. Itu nek melek ya opo tambah. Ya Allah. Iblis malah melaju. Masya Allah. Nah itu Umar. Makanya tidak salah kalau kemudian dikuburkan jadi satu bersama Rasulullah. Rasulullah SAW. Itu Umar. Nggih. Lalu yang kedua, Rasul bertanya kepada Jibril alaihissalam, Sifli hasanati Abi Bakri. Nggih. Ceritakan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Nggih. Kata malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Umar hasanatu min hasanati Abi Bakar. Coba. Nggih. Ya Rasul, kebaikan sahabat Abu Bakar itu Umar satu kebaikan Nggih. dibandingkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi kalau kebaikan Abu Bakar itu dibandingkan kebaikannya sahabat Umar itu mek siji. Nggih. Dari sekian banyak kebaikan-kebaikan sahabat Abu Bakar. Berarti lebih banyak mana? Abu Bakar. Lebih banyak Abu Bakar. Lalu terus entek tinta biru untuk menulis kebaikan sahabat Abu Bakar. Nggih. Nggih. Ya Allah. Oh, sahabat Abu Bakar itu punya pikiran yang realistis. Orangnya sangat soleh, sangat dermawan dan sangat kaya. Nggih. Orangnya sangat kaya. Tapi punya pikiran itu yang realistis terhadap perjuangan Islam. Nggih. Sahabat Bilal itu dulu kan budaknya Umayyah. Nggih. Tiap hari itu disiksa sama Umayyah. Nggih. Sahabat Abu Bakar lihat itu nggih, nangis susah. Tanya sama Umayyah, mengapa kamu kok tiap hari nyiksa Bilal? Nggih. Bilal saat itu nggih belum Islam. Iya, karena ini budak saya. Jadi apapun yang aku lakukan itu terserah aku. Nggih. Nah, kamu nggak usah ikut campur. Kalau budak ini saya beli, apa tetap kamu siksa? Ya enggak, karena sudah bukan hak milikku. Masya Allah. Akhirnya dibeli sama sahabat Abu Bakar. Nggih. Dan beliau itu banyak budak yang dibeli untuk dimerdekakan. Oleh Abu Bakar. Dan regane budak kan mahal, Nggih. Nggih. badan murah, harganya sangat mahal. Jadi pikirannya realistis. Maka orang-orang yang butuh bantuan, ya dibantu dengan materi. Nggih. Gak kena ditungano tok itu gak kena. Nggih. Lah sahabat Bilal itu Iya. ditungano kan gak kena. Iya. Iya. Isone selamat ya harus Merdekakan. dimerdekakan. Makanya Romo Yai itu kalau guyon Nggih. takmir iku ojo ndonga tok ae. Nggih. Mangkane akeh masjid wong Islam gak didati. Apa ya didongakno tok tapi gak urunan. Saya ingat betul guyonannya. Mau sono takmir ngajaki wong ndonga. Para jamaah, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan masjid ini enggal dados Al-Fatihah. Cari malaikat itu kok ono semen blok. Guyonan Romo Yai begitu. Iya. Iya. Masya Allah. Kan realistis itu. Iya. Nah itu pikirannya sahabat Abu Bakar itu. Nggih. Masya Allah. Berjuang nang Islam ya contoh. Nek nolong orang-orang fakir miskin iso mangan, ya kayak ono duit. Ojo ditungani. Nggih. Arek ditungani ya lomba luwe. Ya bantu. Nggih. Masya Allah. Oh, ya. Makanya pernah
Nabi Musa itu tanya kepada Allah, Nggih. ya Allah, mengapa engkau biarkan orang-orang miskin menderita? Nggih. Orang-orang miskin Menderita. Mereka makan susah, Nggih. kehidupannya tiap hari kekurangan. Tidakkah engkau bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan mereka? Nggih. Apa jawab Allah? Sudah, aku sudah melakukan sesuatu. Apa itu? Menjadikan kamu. Nabi Musa. Nabi Musa. Nggih. Paham maksudnya? Gimana nih? Aku sudah menjadikan kamu. Harusnya kamu yang sudah aku jadikan tulungan wong fakir miskin itu. Masya Allah. Itu lagi. Nggih. Kadang kita kan suka suudon sama wong fakir miskin. Gitu. Iki bolak-balik Balik. jaluk ae. Nggih. Padahal dia lupa Allah menjadikan dirinya orang kaya, punya harta, orang mampu. Itu kamu Membantu. membantu. Allah sudah mengutus kamu untuk jadi orang kaya, untuk membantu mereka. Nah seringkali kita ini lupa peran kita toh. Ngelokno tok ae. Wong gak nyambut gawe, ngemis ae. Loh, Allah sudah menjadikan kamu orang yang kaya. Itu karepe Allah tulungan orang yang tidak mampu. Masya Allah. Malah kamu justru memperkaya diri sendiri. Nggih. Itu lagi. Nggih. Jadi kita jadikan ngapunten orang punya uang, orang punya harta itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita diutus oleh Allah dengan harta itu maksudnya Allah kanggo bantu wong sing gak duwe. Nggih, Masya Allah. Malah wong sing gak duwe dipai. Wis. Ya Allah. Iku kono Umar bacok iku. Bacok nggae roti goreng. Iya, nggih. Masya Allah. Ya Allah. Oh, itu lho nggih. Jadi pikiran itu memang harus realistis. Iya. Nggih, wong nek pengin duwe-duwe ya nyambut gawe. Nggih. Gak kena ibadah tok nih. Nggih, nggih. Dulu pernah ada sahabat senengane ibadah nang Masjid Nabawi. Nggih. Gak nyambut gawe. Konangan Umar. Walah. Diseneni kabeh itu. Nggih. Kamu itu muda ya harusnya nyambut gawe, jo ibadah. Karena orang bisa berdikari untuk dirinya sendiri, keluarga dan perjuangan Islam. Itu ya butuh bondo. Nggih, leres. Gitu? Nggih. Masya Allah. Itu orang-orang hebat. Jadi sahabat Abu Bakar itu begitu. Dan beliau yang selalu mensupport Rasulullah dengan hartanya di saat Rasulullah itu jihad fisabilillah. Masya Allah. Hanya satu kali sahabat Abu Bakar absen untuk menjadi donatur jihad fisabilillah Rasul pada perang Tabuk. Karena perang Tabuk itu yang biayai sahabat Utsman bin Affan. Nggih, nggih. Itu kalau sudah biayai perang miliar. Miliaran. Nggih. Bahkan ada ulama yang mencoba mengkalkulasi itu tidak kurang dari 16 miliar yang Sekali dikeluarkan perang. sekali perang. Zaman samonten lagi. Apalagi zaman sekarang ngebom situ pirang miliar. Iya, iya, iya. Itu selalu dibiayai oleh sahabat Abu Abu Bakar. Masya Allah. Gak wedi entek duit itu gak wedi entek. Masya Allah. Oh, itu loh dua orang hebat Nggih, nggih. yang memang betul-betul dipilih Allah untuk menemani Rasulullah baik di masa hidupnya maupun sudah meninggal dunia sampai dimakamkan di mana? Di sebelahnya. sebelah Rasul. Masya Allah. Baik. Ya baik Dulur Victor, kita lanjutkan kembali Dulur. Baik, Yai, mengenai tadi yang disampaikan dari mulai sahabat Umar sampai sahabat Abu Bakar, ada yang menarik ini Yai tentang sahabat Umar yang berani menerjang istilahnya sesuatu yang baru. Sebenarnya ada dari konsep dari ulama-ulama kita yang mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bi jadidil aslah. Lantas bagaimana sih sebenarnya konsep ini tadi ya yang benar? Karena kan ada yang berseberangan ini bid'ah atau semacamnya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Injih. Jadi sesuatu yang bid'ah itu tidak selalu negatif. Injih. Dilarang dan haram, apalagi kemudian dilebokno neraka.
Karena di masa Rasulullah sendiri juga sudah terjadi perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi justru Rasulullah memberikan apresiasi. Pernah ada satu sahabat di pelosok itu yang setiap ngimami sholat itu bacaannya kulhu al-ikhlas. Al-ikhlas. Lalu ada sahabat lain yang tahu, itu dilaporkan sama Rasul. Ya Rasul, ini ada seorang sahabat nek ngimami sholat mesti kok bacaannya kul huwallahu ahad. Ini kan ndak pernah panjenengan ajarkan. Apa ndak salah ya Rasul? Nah, akhirnya dipanggil sahabat yang ngimami tadi. Apa benar kamu kalau ngimami setiap sholat itu pakai kulhu? Benar ya Rasul. Padahal tidak pernah aku ajarkan. Apa alasannya? Karena aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Di sana menjelaskan keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas itu. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Rasul Muhammad, katakan, sampaikan kepada orang itu, aku juga sangat mencintainya karena ia cinta kepada Al-Ikhlas. Masya Allah. Makanya ngapunten mulai saiki nek sholat is Al-Ikhlas. Pernah juga satu saat ketika Rasulullah ngimami sholat, waktu itidal itu yang diajarkan oleh Rasul, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ketika sholat Rasul jadi imam, ada sahabat itu yang bacanya tidak begitu, ngarang diri. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kan nggak pernah diajarkan Rasul dan dilakukan di saat sholat lagi. Wah, soro bid'ah temenan itu. Habis sholat Rasulullah itu noleh ke sahabat. Siapa tadi yang baca tidak seperti yang biasa kita baca. Wah, sahabat ndikluk kabeh, termasuk sing maca itu. Gak wani, wedi dimarahi Rasulullah. Akhirnya siapa? Angkat tangan, ngacung. Kata Rasul, ini barusan tadi ada kurang lebih 30 malaikat yang berlomba-lomba mencatat kebaikan atas apa yang telah kamu baca. Masya Allah. Akhirnya wong iso. Padahal bid'ah. Artinya tidak semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul itu haram, apalagi sesat dilebokno neraka. Panitia ini. Itulah terjadi di zaman Rasul. Gitu. Apalagi kemudian dilakukan oleh sahabat Umar, membukukan Al-Qur'an. Kemudian membuat ijtihad tentang sholat taraweh. Dan itu apa namanya? Boleh diikuti. Karena sahabat itu punya madhab sendiri, madhab sahabi yang boleh menjadi landasan hukum dalam syariat. Nah, tentu termasuk kalau sekarang kita kembali kepada kaidah ya tadi, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Cuma kaidah ini kan nggak pernah dikenal di zaman sahabat Umar. Nah, kita hanya menilai dengan itu bahasanya gitu. Makanya tidak semuanya haram apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, asalkan tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis, tidak bertentangan dengan dalil akal dan nakli, ya apa-apa, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita ini terlalu saklek, apa saklek? Terlalu kaku, terlalu fundamentalis, sehingga kita menerjemahkan dan menafsirkan teks Al-Quran hadis itu secara tekstual, tekstual lahiriah. Masya Allah. Makanya ya tetap wong urip kudu duwe guru kan begitu. Agar bisa menjelaskan terkait dengan hal-hal yang rumit-rumit. Baik. Ya, lanjut ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Kunipa ya. Assalamualaikum Ustaz Ikhwan. Alhamdulillah, mau tanya. Saya juga istiqomah dengerin Ustadz Ikhwan lewat Sangune Turi. Yang ingin saya tanyakan, saya punya grup tahtimul Quran atau khatam Quran dibaca secara langsung, satu orang satu juz. Apakah kita pahalanya bisa dikumulasikan 30 juz tiap seseorang? Mohon jawabannya.
Itu kan bahasanya dibaca bareng-bareng, cuma dari rumah masing-masing. Di coro ganjaran ya tentu berbeda dengan kita baca sendiri 30 juz. Tapi sudah bisa baca 1 juz itu Masya Allah. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau 1 juz berapa huruf? Dan setiap khatmil Quran walaupun sama-sama itu enggak sendiri, itu ikut diaminkan oleh 60.000 malaikat. Masya Allah. Ikut diaminkan 60.000 malaikat. Makanya keberkahannya Masya Allah. Makanya mudah-mudahan tetap bisa istiqomah. Itu harus satu halakoh atau di beda-beda di rumahnya masing-masing atau bagaimana? Kan ada satu niat dibaca masing-masing di rumah 1 juz khataman. Tapi bareng. Nah, itu setiap khataman yaitu 60.000 malaikat turun. Dan malaikat itu senang dengan Quran. Karena malaikat itu tidak punya keutamaan membaca Al-Quran. Makanya nggak ada malaikat maca Quran. Misalnya ono, wah itu lomba qiraat nomor 1. Masya Allah. Makanya senang kalau dengar orang baca Quran. Baca Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Baik. Ada 2 menit Yai. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Paling ilmu yang manfaat, hidup yang selamanya diberkahi Allah. Amin. Guru-guru kita, kedua orang tua kita semoga selalu derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Yang masih hidup diparingi sehat, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Isyak, turut-turut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.